ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah sensor, yaitu sensor motion atau sensor peer. Ya, kita bisa lihat komponennya dan bisa mengambilnya di sini. Nah, ini adalah tampilannya, jadi bentuk aslinya pun seperti ini. Dia memiliki 3 pin. Sebelumnya kita lihat dulu propertiesnya. Nah, kalau kita lihat propertiesnya terdiri dari 3 pin, pin ground dan PCC tentunya, dan sebuah output. Nah, untuk outputnya dia menggunakan output digital. Jadi kita bisa menggunakan pin digital, boleh menggunakan pin analog. Dan bisa diketahui bahwa ternyata nanti keluarannya itu cuma high dan low saja. Artinya hanya dua kondisi. Ada yang dideteksi ataukah tidak ada yang terdeteksi. Tapi nanti akan ada namanya delay time-nya. Nah, di sini ada keterangan beberapa atribut bahwa ada delay time-nya sebesar 5 detik ya. The number of second out pin will stay high. Jadi ketika dia mendeteksi akan meskipun di detik pertama mendeteksi ada manusia, dia akan menunggu 5 detik untuk menjadi low kembali. Apa artinya? Meskipun nanti tidak ada manusia di detik 2 sampai 5, itu tetap akan sinyalnya akan tetap high. Nanti kita coba simulasikan. Oke, kita akan coba simulasikan karena ini sebuah sensor digital, maka kita tidak butuh sebuah library tambahan. Oke, kita coba sambungkan. Saya perkecil dulu. Oke, positif PCC silakan disambungkan ke PCC. Kemudian untuk groundnya di sini, dan terakhir untuk datanya saya pilih pin 9 saja. Oke. Jadi seperti ini saya rangkaiannya. Nah, kita nanti coba tampilkan di LCD. Nah, LCD-nya kita mau pakai LCD 16x2, yang itu sih saja. Terkecil lagi agar muat. LCD sendiri sudah berkali-kali saya gunakan, jadi yang belum terlalu paham tentang LCD boleh simak videonya tentang LCD I2C. Jadi langsung saya hubungkan ground dengan groundnya, kemudian PCC, kemudian SDA di kaki 4, dan SCL di kaki A5. Nah, seperti ini. Nah, langkah awal kita copy dulu program LCD. Jadi yang masih lupa lagi dengan program LCD, boleh dibuka di propertiesnya, kemudian scroll ke bawah, nanti akan ada Liquid Crystal I2C Hello World. Silakan dibuka, nanti copy saja. Jadi sebenarnya yang penting itu ini ya, Liquid Crystal, kita copy saja ke sini. Ini untuk mengaktifkan LCD dulu. Kemudian ini baris ini tidak usah kita gunakan, kita langsung inputkan di sini saja. Oke, kita masukkan alamatnya X0X27, kemudian kolomnya berapa, kita menggunakan LCD 16x2, jadi kita tulis 16 barisnya 2 seperti ini. Kemudian terakhir adalah ini LCD init dan LCD backlight. Ya, jadi cukup ini saja yang kita ambil dari example dari I2C. Nah, satu lagi, jangan lupa ketika kita menggunakan sebuah library, kita harus includekan library. Di sini boleh library manager, kita tambahkan liquid crystal. Nah, ini ya, Liquid Crystal I2C. Oke, seperti ini. Nah, untuk langkah awal kita boleh coba dulu LCD-nya. Kita boleh tulisan di sini LCD print. Oke,
Kita coba langsung. Jadi kalau kita langsung LCD print, maka tulisannya akan muncul di sudut kiri paling atas tanpa menggunakan LCD set cursor kalau kita tulisnya di awal. LCD print misalkan sensor peer. Oke. Kita coba dulu. Kita yang memastikan apakah LCD-nya berfungsi sebelum kita melanjutkan untuk program sensornya. Oke, LCD berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita mau coba program sensornya. Nah, seperti biasa kita inisialisasi dulu sensornya. Boleh kita define-kan dulu. Sensor peer misalkan boleh sensor peer. Kemudian berada di pin 9. Oke. Jadi nanti di setupnya kita tulisnya boleh di paling atas pin mode sensor peer adalah input. Karena merupakan sensor maka posisinya adalah input. Nah, selanjutnya kita akan membaca datanya. Ya, kemudian datanya nanti kita akan teruskan ke LCD. Atau boleh sebenarnya kita langsung terapkan datanya muncul langsung di LCD. Boleh. Kita langsung saja coba. Jadi kita bisa tulis seperti ini. LCD. Nah, kita karena tadi di awal sudah ada tulisan, maka kita boleh kasih delay dulu agar tetap muncul tulisannya. Delay misalkan 1 detik, kemudian nanti LCD clear. Atau LCD clear-nya boleh di void loop saja. Oke, di void loop yang pertama kita tulis LCD clear ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa LCD clear ini ditulisnya di awal. Kemudian LCD set cursor. Kenapa kita gunakan set cursor? Karena untuk set cursor defaultnya sudah digunakan di sini. Jadi kita harus menulisnya sekarang di void loop. Cursor, misalkan saya mau tulisnya di bawah saja ya, atau boleh di atas tetap ada tulisannya sensor peer ya, artinya kita tidak usah, boleh diulang saja tulisannya 00 karena nanti kita ada LCD clear, LCD print. Jadi saya tetap mau ada tulisan sensor peer. Oke. Di sini kita boleh ganti loading saja. Biasanya kan kalau sistem itu ada loadingnya di awal. Nah, loading. Kemudian di sini LCD set cursor 01. Artinya ada di baris pertama. Di baris 1. Jadi ini baris 0, ini baris 1. Ya, karena kalau sekali lagi kalau digital kita hitungnya dari 0. LCD print. Nah, apa yang akan kita print? Yang kita print adalah hasil baca dari pin sensor ini. Boleh langsung ditulis coba digital read. Ya. Digital read sensor peer. Ya, print saja. Nah, artinya nanti kita langsung menampilkan apa sih isi dari pembacaan digital read dari sensor peer ini. Oke, kita kasih delay. Tetap kita kasih delay karena kita sudah berhubungan dengan LCD. LCD kita kasih 500 saja. Oke, kita coba. Muncul loading ya. Nah, sensor peer ternyata dia angkanya adalah 0 ya. Nah, kalau kita simulation motion artinya ketika ada manusia, nah dia akan muncul 1, kemudian nanti dia akan kembali 0 ya. Sekitar 5 detik ya, sesuai dengan tadi propertiesnya. Jadi kalau saya klik sekarang, saya klik, nah dia akan 1 sampai kemudian 5 detik dia akan kembali 0 ya. Jadi artinya ketika ada manusia yang dideteksi seperti ini, ada manusia deteksi, manusianya sudah hilang, dia sensornya akan tetap 1 ya, karena memang prinsip kerjanya seperti itu. Sampai 5 detik kemudian baru dia akan 0. Jadi seperti ini prinsip kerjanya.
Nah, selanjutnya bagaimana jika saya ingin menggunakannya untuk misalkan kita mau pasang sensor ini di tempat di lampu depan saja. Nah, ketika ada manusia lampunya baru nyala ya. Saya ulangi, jika ada manusia baru lampunya nyala ya. Maka kita bisa menggunakan prinsip yang tadi ya. Jadi kita bisa gunakan relay. Ini ya, boleh pakai relay. Kalau misalkan kita menggunakan sebuah lampu 22 full volt ya, atau lampu AC, kita bisa menggunakan relay ini sebagai pensaklarnya seperti ini ya. Nah, kita hubungkan dulu PCC. Nah, PCC nya saya gabung saja dengan sensor PIR yang atau ini yang dibawa. Kemudian ada ground. Kemudian selanjutnya untuk inputannya saya kasihkan ke pin 5 saja. Oke. Nah, kita ada relay. Anggap relay ini adalah sebuah di sini di belakang relay ini, di COM-nya ini sudah mensaklar sebuah lampu AC. Oke, kita boleh tambahkan juga sebanyak seperti ini. Meskipun kita menggunakan tegangan DC seperti ya. PCC. Kemudian ground. Kemudian kita ambil sebuah LED. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita saklar. Jadi boleh PCC-nya disaklar, boleh juga ground-nya, terserah. Jadi kalau posisi seperti ini artinya PCC-nya masuk di anoda. Nah, kita pakai normally open ya, artinya ketika high baru dia nyambung ya. Jadi ketika kita berikan sinyal high, normally open ini akan nyambung dengan COM-nya. Jika nilainya low, normally close lah yang akan nyambung dengan COM-nya. Jadi kita pakai normally open saja. Nah, ini. Kemudian COM-nya di sini. Ya, seperti ini. Ya, kita coba buat programnya. Nah, sebelum kita buat program relay, saya mau ada indikator di LCD dulu bahwa ketika mendeteksi, nanti di sini tulisannya mendeteksi ya, ataukah ada ya terdeteksi saja tulisan terdeteksi saja ya tulisannya. Kita coba buat if. Jadi nanti tulisannya di LCD itu bukan lagi 0 atau 1, tapi tulisan terdeteksi atau tidak terdeteksi. Ya. Maka di sini kita rubah ya. LCD printnya kita boleh hapus, nanti kita ganti. Ya. Nah, di sini kita menggunakan logika digital read. Sensor PIR. Jadi sebenarnya boleh gunakan angka 1, boleh juga gunakan angka high. Jadi high itu sama dengan 1. Nah, high, jika sensor PIR-nya high, maka kita tulis. Maka kita print di LCD, LCD print terdeteksi. Ya. Jika tidak, artinya jika sensornya PIR-nya dalam keadaan low, maka tulisannya tidak mendeteksi. Ya, semoga ini cukup ya di LCD-nya. Kita coba dulu. Nah, tidak mendeteksi, pas ya. Tulisannya pas. Nah, coba kita kasih motion, simulasi motion. Nah, mendeteksi, 5 detik kemudian dia akan kembali menjadi tidak mendeteksi. Ya, dari sini jugalah kita akan menentukan kondisi relaynya. Nah, ini LED-nya masih mati ya, karena kita belum membuatkan program. Nah,
Kita coba dulu buatkan program. Pertama adalah kita definisikan dulu. Definisikan, kita coba relaynya itu adalah lampu nanti. Lampunya ada di pin 5. Ini ya. Nah, kita definisikan dulu pin mode lampu ada sebagai output ya. Karena dia adalah relay atau sebuah lampu. Oke, next kita hubungkan di sini ya. Jadi jika sensornya mendeteksi the high, maka kita boleh tulis digital write. Jadi yang tadinya read ya kalau dia input, kalau dia output write ya. Lampu high. Seperti ini ya. Nah, jika tidak mendeteksi, maka lampunya low. Ya, seperti ini. Kita coba. Oke, loading. Sensor peer tidak mendeteksi. Kita coba motionnya. Kita kasih motion. Motion. Nah, LED-nya nyala ya. Nah, ketika tidak mendeteksi, LED-nya mati. LED-nya kurang kelihatan ya. Coba saya geser ke bawah ya. Tapi tidak kelihatan. Saya geser sedikit ke atas saja kalau begitu. Oke, di sini saja. Kita coba play ulang. Nah, LED-nya kelihatan ya. Nah, saya coba simulasi motion, artinya ketika ada manusia, nah lampunya nyala. Kemudian DLC juga tertulis terdeteksi sampai tidak ada. Tapi begini, jika tetap akan ada manusia di dalam, maka simulasinya akan terus terdeteksi. Ya, coba saya klik terus-menerus seperti ini. Nah, apa artinya? Ketika masih ada aktivitas manusia di dalam, maka lampunya akan tetap menyala. Ya. Nah, ketika ini saya tekan terus ya, artinya apa? Sensor peer-nya mendeteksi terus bahwa ada motion, ada aktivitas. Nah, di sini saya sampaikan sedikit dulu menurut pengalaman saya bahwa sensor peer ini mendeteksi ketika kita tahu bahwa sensor peer ini mendeteksi suhu panas manusia. Ya. Jika suhu panas, tapi suhu panas yang dimaksud di sini adalah perubahan suhu panas. Apa artinya? Ketika yang dideteksi adalah perubahan suhu manusia ketika manusia itu bergerak. Jadi kalau manusia itu dideteksi ada suhu manusia tapi diam dalam suatu ruangan itu, maka itu dianggap bukan sebuah motion. Ya, saya ulangi. Jadi jika manusia itu ada dalam suatu ruangan tapi diam saja, di awalnya memang ada gerakannya, misalkan manusia ini jalan pergi ke tempat duduk, nah itu dianggap motion. Tapi ketika dia duduk lama, itu tidak dianggap sebagai sebuah motion ya, meskipun ada manusia. Jadi intinya di sini boleh dikatakan bahwa ini adalah sensor gerak manusia ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk programnya. Semoga dapat dipahami untuk programnya ini dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.